Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasi Rahman Al-Fatih dengan NIM 2115050077 sebagai pemateri kelompok 4 yang akan membahas mengenai perubahan sosial perspektif Al-Quran. Teman-teman sadar tidak? Setiap hari kita menyaksikan dunia yang terus berkembang, mulai dari teknologi yang mengubah cara kita berkomunikasi hingga nilai-nilai sosial yang terlihat tampak terus bergeser. Di tengah arus perubahan yang terjadi, kita sering bertanya, lantas bagaimana Islam memandang perubahan sosial ini? Dan yang lebih krusialnya lagi, bagaimana kita sebagai umat Islam itu mampu merespons perubahan sosial dengan tetap berpegang teguh pada nilai ajaran Al-Quran sembari beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu kan apa itu perubahan sosial? Ya, perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan yang ada dan terjadi di lingkungan masyarakat dan berkaitan erat dengan interaksi sosial yang saling mempengaruhi antara sistem dan tatanan sosial masyarakat. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam ternyata tidak hanya memberikan panduan spiritual saja, akan tetapi Al-Quran juga mampu memberikan jawaban atas setiap permasalahan-permasalahan sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat Islam. Melalui ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita semua tentang tanggung jawab sosial, keadilan, serta bagaimana kita mampu menjadi agen perubahan positif di muka bumi ini. Nah, di video kali ini kita akan mengeksplorasi nih bagaimana perubahan sosial jika dilihat dari sudut pandang Al-Quran, serta untuk membuktikan bahwasanya nilai dan ajaran Islam itu, khususnya Al-Quran, itu selalu relevan dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Terkait perubahan sosial, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membahas secara khusus tentang perubahan sosial. Di antaranya yaitu ada di Quran surah Al-Anfal ayat 24, Quran surah Al-Ra'd ayat 11, Quran surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 12, Quran surah An-Nisa ayat 58, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran surah An-Nahl ayat 97, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 surah saja beserta penafsirannya. Di antaranya yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 24, itu terkait perubahan yang dimulai dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, terkait perubahan kondisi atau nasib suatu kaum. Dan yang ketiga, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, itu terkait perubahan dari awal kebodohan menjadi berpengetahuan. Itu langsung saja. Surah yang pertama itu dari Quran surah Al-Anfal ayat 24. Di sini saya menggunakan 2 penafsiran ulama, yaitu Syekh Mutawawi Asy'arawi dan Hamka. Yang pertama itu menurut Syekh Mutawawi Asy'arawi. Menurut beliau, ayat ini merupakan seruan Allah dan Rasulnya pada manusia untuk mengajak manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengarahkan manusia kepada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang dimaksudkan Allah di sini adalah kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh diri setiap individu, orang lain, dan mampu mendorong manusia untuk dapat melakukan perubahan yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Hamka. Menurut Hamka, ayat ini memberikan ketegasan kepada manusia bahwasanya karena siapa yang hendak hidupnya itu bernilai dan berarti, maka sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya seruan Allah dan Rasulnya ini itu mengajak manusia kepada suatu akidah yang menghidupkan hati dan akal dan membebaskannya dari segala bentuk tekanan jahil dan khurafat. Kemudian surah yang kedua dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Di sini saya menggunakan 3 penafsiran ulama. Di antaranya yaitu yang pertama tafsirnya Said Qutb, tafsir Hijrah dari Quran. Kemudian yang kedua tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan yang ketiga tafsir Al-Azhar karya Hamka. Yang pertama menurut Said Qutb. Menurut Said Qutb, dalam ayat ini Allah memerintahkan
para malaikat penjaga manusia untuk senantiasa mengawasi segala usaha yang dilakukan oleh suatu kaum untuk memperbaiki diri mereka, dan kemudian Allah akan mengubah kondisi mereka berdasarkan usaha yang telah mereka lakukan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Quraish Shihab dalam ayat ini beliau menafsirkan kata biqaumin itu dengan makna perubahan masyarakatan atau perubahan secara lingkup luas, yaitu perubahan sosial, bukan perubahan yang bersifat individual. Nah, terjadinya perubahan itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, usaha suatu kaum untuk memperoleh kebaikan, dan yang kedua, kehendak Allah yang memiliki daya dan upaya untuk mengubah kondisi mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu penafsiran dari Buya Hamka. Buya Hamka dalam ayat ini beliau menegaskan dan menekankan kepada manusia untuk wajib berusaha sendiri menentukan garis hidupnya. Jangan hanya sekedar menyerah tanpa adanya ikhtiar, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Jadi Buya Hamka di sini menekankan kepada manusia untuk berusaha dengan berikhtiar. Nah, kemudian terkait ditugaskannya para malaikat untuk menjaga dan mengawasi manusia, di sini merupakan ketentuan Allah dan sebagai bentuk pemeliharaannya terhadap manusia. Kemudian surah yang ketiga itu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Di sini saya mengambil dua penafsiran ulama, yaitu Muhammad Ali As-Sabuni dan Quraish Shihab. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, bahwasanya ayat ini itu merupakan ayat yang mendorong manusia untuk senantiasa menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu, karena kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan iman dan ilmu. Kemudian yang kedua, menurut Quraish Shihab, Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu, yaitu ilmu apapun yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan rasa khosyah, rasa takut dan kagum terhadap Allah, sehingga pada akhirnya mendorong orang yang berilmu tersebut untuk mempergunakan ilmunya dan memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan sesama makhluk. Nah, jadi setelah melihat bagaimana arah penafsiran para ulama tafsir tentang perubahan sosial jika dilihat dari sudut pandang Al-Quran, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya perubahan yang didasarkan dengan nilai dan prinsip-prinsip masyarakat muslim atau nilai atau perubahan yang dilandaskan dengan ajaran-ajaran Islam dan Al-Quran itu haruslah dimulai dari sikap patuh dan penuh ketaatan terhadap perintah dan seruan Allah dan Rasulnya, karena sejatinya seruan Allah dan Rasulnya ini itu mendatangkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian manusia juga dituntut untuk keluar dari rasa ketidaktahuannya melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang seperti apa? Yaitu pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai ajaran moral yang dengan berbekalkan iman dan ilmu tadi, maka manusia diharapkan dapat berpikir dan bertindak bagaimana manusia tersebut dapat mengubah kondisi hidup mereka ketika itu, sehingga Allah akan mengabulkan usaha yang telah mereka lakukan tersebut. Allah akan mengubah nasib mereka berdasarkan usaha yang telah mereka lakukan. Demikianlah Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam yang telah memberikan prinsip-prinsip yang jelas tentang cara menyikapi perubahan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di tengah dinamika zaman yang terus berubah, sangat penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Al-Quran sembari beradaptasi dengan realitas baru dengan dunia yang terus berkembang ini. Semoga presentasi kali ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua agar berkontribusi menjadi bagian perubahan yang positif dan berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.